Siap. Oke, saya rekod, Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Abdul Razak. Sehat selalu Pak Abdul Razak. Sama-sama, Pak. Kemudian juga yang saya hormati dosen pembimbing Ibu Pustika Yuning Puri. Sehat selalu Bu Pus. Kemudian mahasiswa yang kami banggakan ya, atas nama Resi Puspita. Iya, Pak. Oke, Mbak Resi, pertama-tama saya apresiasi ya Mbak Resi sudah di tahap ini tentunya berkat dedikasi, komitmen untuk menyelesaikan penelitiannya, tugas akhirnya tepat waktu. Kemudian di sini saya bersama Pak Abdul Razak akan menjadi penguji dan ada beberapa hal yang kita akan konfirmasi ya terkait substansi penelitian yang sudah Mbak Resi selesaikan gitu ya. Nah, kemudian saya ingin bacakan terlebih dahulu panduan serta ketentuan ya sidang hari ini. Jadi pada hari ini Jumat 13 Maret 2026 pukul 13.00 WIB kita akan selenggarakan sidang tugas akhir atas nama Resi Puspita. Oke, Mbak Resi, tolong disimak, diikuti ya semua arahan dari kami. Pertama, Mbak Resi tolong dipersiapkan, kemudian di share screen dibacakan lembar pernyataan keabsahan penelitian. Kemudian langsung dilanjutkan dengan presentasi PPT hasil penelitiannya. Durasi pelaksanaan tersebut itu maksimal 15 menit ya. Iya, Pak. Jangan lebih, pastikan sesuai waktu yang kita berikan. Sisanya 45 menit kurang lebih adalah sesi konfirmasi ya, tanya jawab. Pak Abdul Razak bersama saya akan coba menggali ya pemahaman Mbak Resi terkait penelitian yang sudah diteliti. Oke, untuk mempersingkat waktu Mbak Resi bisa berdoa terlebih dahulu, dilanjutkan untuk bisa share screen dan memaparkan semua materi sidang hari ini. Silahkan, terima kasih ya, semangat Mbak Resi. Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya bacakan terkait lembar keabsahan dulu ya, Pak. Maaf. Screen share. Screen share. Di share screen Screen share. dibacakan ya, ada 6 poin di atas materai itu Mbak Resi. Oh, oke, baik. Berikut untuk pernyataan keabsahan penelitiannya, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Resi Puspita Dewi dengan NIM 220201020010, program studi S1 PJJ Manajemen dengan judul tugas akhir Pengaruh Literasi Keuangan dan Gaya Hidup terhadap Pengelolaan Keuangan Pekerja Generasi Z di Jakarta. Dengan ini menyatakan bahwa tugas akhir ini disusun secara ilmiah yang memenuhi aspek originalitas, validitas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Saya telah lulus mata kuliah minimal 138 SKS, atau bagi yang masih menempuh perkuliahan, saya berkomitmen untuk memenuhi ketentuan kelulusan sesuai persyaratan
persyaratan program studi. Nomor 3, saya berjanji dan berkomitmen untuk dapat lulus seluruh mata kuliah di semester akhir yang sedang saya tempuh, termasuk mata kuliah metode penelitian manajemen dan mata kuliah wajib lainnya. Apabila terdapat mata kuliah dengan nilai D atau E di transkrip, maka saya tidak memaksakan maju sidang tugas akhir semester ini. Nomor 4, data yang digunakan dalam penelitian berasal dari penerapan metode usulan, sumber ilmiah yang kredibel, atau instansi yang memiliki izin resmi. Nomor 5, saya bersedia hadir dalam prosesi wisuda baik secara online maupun onsite di Universitas Siber Asia. Yang keenam, apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan penyusunan tugas akhir ini, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Siber Asia. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagai mestinya. Terima kasih, Pak. Lalu saya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Di sini saya akan memulai presentasi sidang mengenai tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan dan Gaya Hidup Terhadap Pengelolaan Keuangan Generasi Z di Jakarta. Perkenalkan, nama saya Resi Puspita Dewi, saya di program manajemen. Terima kasih sebelumnya kepada dosen penguji dengan Ketua Sidang Bapak Wahyu Purbosatoso, SE, MM, CFRM, dan CPOD, dan juga Bapak Abdul Razak, SE, MM. Latar belakang mengapa saya meneliti penelitian ini adalah dikarenakan pertama era digitalisasi dan kemudahan akses pada zaman sekarang. Perkembangan teknologi informasi yang masif mempercepat perputaran tren dan kemudian transaksi finansial yang sekarang pembayaran itu banyak terjadi cashless seperti QRIS atau transfer dan pay later. Lalu yang kedua adalah tren dan tekanan sosial generasi Z, di mana banyak sekarang ada bahkan ada istilah fear of missing out atau FOMO yang memicu tuntutan gaya hidup modern di kalangan pekerja muda di Jakarta. Lalu yang ketiga, kerentanan pengelolaan keuangan. Kurangnya pemahaman konsep dasar keuangan seringkali berujung pada pembelian yang impulsif tanpa alokasi anggaran yang terencana. Jadi, dikarenakan latar belakang ini, saya ingin meneliti apakah berpengaruh atau tidak terhadap generasi Z. Jadi, yang pertama, untuk variabelnya adalah literasi keuangan. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pekerja generasi Z di Jakarta? Lalu yang kedua, apakah gaya hidup berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pekerja generasi Z di Jakarta? Lalu yang ketiga, apakah literasi keuangan dan gaya hidup berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan pekerja generasi Z di Jakarta? Lalu tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan pekerja generasi Z di Jakarta, lalu menganalisis pengaruh gaya hidup terhadap pengelolaan keuangan pekerja generasi Z di Jakarta, serta menganalisis literasi keuangan dan gaya hidup yang berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan pekerja generasi Z di Jakarta. Lalu ada dua manfaat dalam penelitian ini yang saya harapkan adalah pertama, manfaat teoritis yang dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan baru tentang literasi keuangan, mengatur gaya hidup, serta pengelolaan keuangan sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua adalah manfaat praktis, di mana penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam pembelajaran dalam meningkatkan literasi keuangan, mengatur gaya hidup, dan pengelolaan keuangan. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan sumbangsi keilmuan yang positif dan peningkatan kompetisi mahasiswa di Universitas Siberasi. Lalu lanjut ke bab selanjutnya, yaitu ada landasan teori. Di sini ada 4 landasan teori yang saya lengkapi, yaitu yang pertama ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah meliputi seluruh aktivitas organisasi dalam rangka mendapatkan, mengalokasikan, serta menggunakan dana secara efektif dan efisien. Manajemen keuangan juga tidak hanya mendapatkan dana saja, melainkan mempelajari bagaimana cara menggunakan serta mengolah dana tersebut. Lalu yang kedua ada teori
tentang financial behavior adalah teori ini untuk memahami dan memprediksi perilaku pasar keuangan secara sistematis serta memahami dampak keputusan psikologis. Perilaku keuangan melibatkan proses psikologis yang mempengaruhi pengambilan keputusan dengan mengidentifikasi berbagai kesalahan kognitif. Lalu yang ketiga ada theory of planned behavior. Teori ini menjelaskan tentang penyebab timbulnya intensi berperilaku. Intensi berperilaku ditentukan oleh tiga determinan utama, yaitu ada sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Dalam kondisi sosial tertentu ada yang namanya herding behavior, yaitu eh, di mana dapat memperkuat pengaruh norma subjektif yang membuat individu cenderung mengambil keputusan berdasarkan perilaku mayoritas tanpa melakukan evaluasi rasional. Biasanya perilaku ini disebut FOMO tadi, fear of missing fear of missing out. Lalu yang keempat ada teori pengelolaan keuangan. Itu suatu proses pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dengan mengerahkan tenaga orang lain. Kegiatan tersebut dapat dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan hingga pengawasan. Lalu yang kelima ada literasi keuangan, yaitu kebutuhan dasar bagi setiap orang agar terhindar dari masalah keuangan. Lalu yang keenam ada gaya hidup, yaitu pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Lalu berikut adalah kerangka konseptual saya, yaitu ada pertama literasi keuangan dengan indikator penentuan sumber dana, lalu penggunaan dana, manajemen risiko, perencanaan masa depan, dan memahami cara membuat anggaran pendapatan dan belanja. Lalu yang variabel kedua ada gaya hidup, itu indikatornya terdapat pandangan individu dalam mengikuti tren, lalu pandangan orang lain, dan pandangan akan sebuah produk. Variabel Y-nya yaitu pengelolaan keuangan dengan indikator perencanaan dan pengelolaan keuangan yang terstruktur, menabung untuk tujuan lifestyle dan non-lifestyle. Lalu yang ketiga ada memiliki dana darurat. Yang keempat disiplin membayar tagihan tepat waktu. Yang kelima investasi dan perencanaan keuangan jangka panjang. Dan yang keenam adalah pengelolaan utang yang sehat. Lalu hipotesis dari penelitian ini adalah hipotesis pertama, literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan dengan pengelolaan keuangan. Lalu hipotesis kedua, gaya hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Hipotesis ketiga adalah literasi keuangan dan gaya hidup berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan. Lalu di bab selanjutnya adalah metode penelitian. Di sini saya menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Lalu untuk populasi dan sampelnya, populasinya berdasarkan BPS itu sebanyak 1.169.139 pekerja Gen Z di Jakarta. Lalu teknik yang saya gunakan adalah purposive sampling, di mana saya melakukan filter terhadap responden, yaitu dia harus pekerja aktif yang berdomisili di Jakarta atau bekerja di Jakarta, lalu di kelahiran 1997 sampai dengan 2012 atau ini kelahiran generasi Z. Lalu sampel ini saya hitung menggunakan rumus Lovin. Pengumpulan datanya saya menggunakan kuesioner via Google Forms yang diukur dengan skala Likert 1-5. Lalu yang keempat, analisis datanya saya menggunakan IBM SPSS versi 25. Berikut adalah hasil penelitian yang saya lakukan. Yang pertama itu ada usia, bisa dilihat di sini untuk usia 19 sampai 23 tahun itu ada 11,11%. Lalu untuk usia 24 sampai 28 tahun itu sebesar 89,89%. Lalu untuk jenis kelaminnya ada laki-laki sebanyak 42% dan perempuan sebanyak 58%. Untuk pendidikan terakhirnya ada S2 itu sebanyak 3,3%, lalu S1 47,47%, ada diploma sebanyak 30,30%, dan ada lulusan SMA atau SMK sebanyak 20,20%. Untuk jenis pekerjaannya di sini ada wirausaha atau pengusaha atau entrepreneur sebanyak 5%, wira swasta atau karyawan swasta sebanyak 71%,
PNS atau pegawai negeri sipil, BUMN, dan pegawai pemerintahan lainnya itu sebanyak 7%. Lalu ada freelancer atau pekerja lepas atau yang masih internship itu ada di 3% dan pekerjaan lainnya itu ada di 14%. Lalu untuk hasil penelitian deskriptifnya, variabel literasi keuangan dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa nilai minimum itu 20, sedangkan nilai maksimumnya adalah 45. Sehingga nilai rata-rata literasi keuangan sebesar 34,25 dengan standar deviasi 4,728. Sedangkan untuk variabel gaya hidup itu nilai minimumnya 9, sedangkan maksimumnya 30 dan nilai rata-ratanya 18,20 dan standar deviasinya adalah 3,590. Untuk variabel pengelolaan keuangan, nilai minimumnya sebesar 13, maksimumnya adalah 50, dengan rata-rata 38,50 dan standar deviasinya 5,450. Untuk hasil penelitian uji validitas dan uji reliabilitas, jika dilihat untuk semua pertanyaan, eh, nya adalah dapat disimpulkan bahwa kuesionernya valid dan reliable. Karena jika dilihat bahwa untuk uji validitasnya di sini lebih dari hasilnya lebih dari R hitungnya lebih dari R tabel. Lalu untuk uji reliabilitas juga sama, hasilnya lebih dari nilai minimal Crouch Bayes alpha atau sebesar 0,6. Lalu hasil penelitiannya untuk uji normalitas itu dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal karena nilai signifikansinya 0,2 dan ini nilainya lebih besar dari 0,05. Lalu untuk uji multikolinearitasnya memiliki nilai toleransi sebesar 0,992 yang mana lebih dari 0,1 dan nilai FIH itu sebesar 1,008 yang mana kurang dari 10. Hasil ini berarti data tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Lalu uji heteroskedastisitas itu eh, eh, apa namanya dia tersebar jadi tidak ada gejala heterokedastisitas. Lalu untuk analisis resilinier bergandanya bahwa untuk eh, literasi keuangan atau variabel satu menunjukkan nilai yang positif, sedangkan untuk yang gaya hidup menunjukkan nilai yang negatif. Untuk uji T bisa dilihat bahwa untuk hipotesis satu diterima yang menyatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan untuk hipotesis 2 ditolak. Hipotesis 2 adalah gaya hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelola keuangan, itu ditolak karena hasilnya negatif. Sedangkan uji F-nya, hipotesis 3-nya diterima, sehingga literasi keuangan dan gaya hidup berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan. Lalu untuk hasil penelitian koefisien determinasi dapat dilihat bahwa nilai R square-nya adalah 0,578 atau 57,8%. Hal ini menunjukkan bahwa literasi keuangan dan gaya hidup mampu menjelaskan serta memprediksi nilai variabel pengelolaan keuangan sebesar 57,8%, sementara 42,2% lainnya dijelaskan dan diprediksi oleh berbagai variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Jadi, kesimpulannya adalah literasi keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Tingginya literasi keuangan meningkatkan pengelolaan keuangan seseorang yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi dapat mengatur pengelolaan keuangannya yang lebih baik, seperti memisahkan dana kebutuhan, premier, sekunder, tersier. Selain itu, merencanakan tabungan masa depan seperti tabungan liburan, pensiun, sekolah anak, dan lain-lain. Untuk gaya hidup tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Tingginya nilai gaya hidup tidak meningkatkan pengelolaan keuangan pekerja generasi Z di Jakarta. Hal ini dikarenakan gaya hidup setiap orang yang berbeda dan situasi ekonomi saat ini sudah banyak orang sadar akan pentingnya pengelolaan keuangan untuk hal yang lebih penting. Sedangkan gaya hidup konsumtif seperti membeli baju branded, HP terbaru setiap tahun, dan hal impulsif lainnya sudah banyak orang sadar bahwa itu bukan hal penting. Hal ini menyebabkan mereka untuk menentukan prioritas kebutuhan dari hal yang paling penting untuk dibeli, sehingga untuk gaya hidup mereka jalankan sesuai dengan budget yang telah disiapkan.
Lalu untuk literasi keuangan dan gaya hidup memiliki pengaruh yang simultan terhadap pengelolaan keuangan. Seseorang yang memiliki tingkat literasi yang tinggi akan berpengaruh terhadap gaya hidup yang mereka jalani. Saat mereka mendistribusikan income yang diterima, mereka akan mengetahui budget yang mereka keluarkan untuk gaya hidup yang mereka jalani. Lalu sarannya penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti lain sebagai acuan untuk melakukan studi lebih lanjut terkait pengaruh literasi keuangan dan gaya hidup terhadap pengelolaan keuangan, khususnya di konteks yang berbeda dengan variabel tambahan untuk memperluas pemahaman bidang ini. Lalu yang kedua, generasi Z lebih aktif dalam meningkatkan literasi keuangan seperti menggali informasi dan memahami tentang instrumen investasi melalui seminar, membaca buku, atau artikel. Lalu yang ketiga, mengontrol gaya hidup yang berlebihan supaya lebih baik eh, dan dapat melakukan hal yang positif seperti berinvestasi. Lalu yang keempat, melakukan perencanaan keuangan dan pencatatan pengeluaran sehingga dapat dianalisis kebutuhan tiap bulan dan dievaluasi jika ada pengelolaan keuangan yang tidak sesuai. Eh, Berikut adalah hasil kuesioner dari Google Form yang saya lakukan. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Resi. Bisa di stop share screen, Oh kemudian ya, langsung di share screen naskah TA-nya ya. baik. Ini Mbak Resi mahasiswa reguler atau konversi? Oh, konversi, Pak. Kemenkeu. Bukan. Dari mana? Saya dari APP. Oke, baik. Jadi sudah di-share ya naskah TA-nya. Sesi sekarang adalah sesi konfirmasi dan Q&A ya. Tanya Iya, jawab Pak. antara penguji dengan mahasiswa. Jadi tenang saja ya Mbak Resi. Iya. Jadi untuk sesi ini dimulai dengan Pak Abdul Razak untuk bisa memberikan konfirmasi dan pertanyaan. Monggo Pak Abdul Razak. Nanti saya menambahkan dan melanjutkan ya Mbak Resi. Baik. Dicatat ya, semuanya dicatat, dimasukkan ke form telaah, masukan kami, sehingga kami hanya memberikan tanda tangan atau paraf ya. Kalau Baik, kan Pak. nanti KBTA minta ya form telaah ya sudah, Mbak Resi harus masukkan sendiri ke dalam form tersebut ya. Oke, baik, Pak. Oke, terima kasih Mbak Resi. Pak Abdul Razak, mangga Pak. Ya, Terima kasih. terima kasih Pak Wahyu Purwo Santoso. Neng Resi Puspita ya, Neng Resi terlihat di sini gapnya itu tadi Neng Resi apa tadi gapnya Neng Resi? Penelitiannya, Pak. Ya, gap penelitiannya tadi apa? Untuk latar belakangnya itu terkait adanya apa era digitalisasi, Pak. Maksudnya kenapa regenerasi itu kunaon gitu? Oh, Kenapa? oke, jadi gini Pak, saya merasa karena saya juga Gen Z gitu ya Pak, Mm-mm. saya bertumbuh itu di situasi yang sangat cepat gitu karena perkembangan teknologi ini gitu. Kalau saya melihat kayak kakak-kakak saya, lalu orang tua saya, eh, perkembangan teknologinya tuh tidak sepesat saya gitu. Jadi saya merasa tantangan saya eh, termasuk dalam pengelolaan keuangan ini lebih besar gitu Pak. Oke, jadi maksudnya yang mau diteliti itu adalah keuangan itu habis Iya. habis dalam bergaya gitu maksudnya. Betul ya? Jadi saya mau Di Gen meneliti Z. apakah gaya hidup yang dijalani Gen Z sekarang karena adanya kemudahan gitu Pak dalam Oh, membeli, sorry maaf, membeli. membeli sesuatu. Entah sekarang kan udah banyak banget kayak Shopee, Tokped gitu Mm-mm. Pak. Mm-mm. E-commerce, lalu ke mall juga bisa kita juga bisa beli offline dengan QRIS gitu. Sedangkan dulu kan harus uang cash gitu. Apalagi sekarang banyak Gen Z yang kita tuh nggak punya cash gitu, saking semuanya udah banyak yang cashless. Jadi sekarang pembayarannya tuh lebih mudah dengan cashless gitu, Pak, dengan QRIS atau dengan transfer gitu. Jadi saya mau meneliti apakah
kemudahan-kemudahan tersebut itu mempengaruhi juga nggak pengelolaan keuangannya gitu. Untuk pembelian tersebut kan akan saat berkoneksi dengan gaya hidup ya Pak gitu. Apakah yang dibeli juga sesuai kebutuhan atau tidak gitu. Jadi gaya hidupnya berpengaruh nggak secara ini, secara tersial? Kalau berdasarkan hasil penelitian saya, generasi Z-nya, pekerja generasi Z di Jakarta itu tidak terpengaruh. Hal ini disebabkan karena eh, Angket, responden angket, saya, angketnya ke siapa nih, Bang? Maksudnya kenapa Pak? angketnya dituju ke siapa? Angket. Angkatnya ini ditujukan kepada pekerja di Jakarta, generasi Z dengan kelahiran 97 sampai dengan 2012 Pak. Jadi dia memang, jadi gimana itu kesimpulannya? Eh, Mau kesim- hmm, Kesimpulannya itu tidak berpengaruh, Pak, karena jika dilihat responden saya, mereka itu terhadap gaya hidup masih bisa disesuaikan dengan kebutuhannya gitu, Pak, masih bisa disesuaikan dengan tabungannya gitu. Jadi, in case misalkan ada suatu tren, mereka masih menganalisis apakah tren ini perlu diikuti atau tidak, gitu, Pak. jadi Jadi hal itu bisa urgennya di mana ya? Penelitian ini urgennya di mana? Urgennya di mana? Yang bikin dia mendesak gitu. Maksud saya nanti nanti saya mau lihat kepuasannya ada di mana gitu. kepuasan ini kepuasannya kalau saya karena karena saya melihat gitu Pak, kadang banyak juga Gen Z yang kayak kalau Bapak lihat kayak sekarang mobilnya tuh udah yang bermiliar-miliar gitu, jamnya juga udah yang bermiliar-miliar. Flexing Hmm. gitu, flexing. Ya, flexing kayak gitu-gitu Pak, kayak influencer tuh sekarang saya lihat itu banyak Gen Z yang bahkan banyak Gen Z yang Enggak, pengen jadi influencer biar bisa flexing gitu. artinya artinya teteh mau angkat itu, tapi di TA ini nggak ada itu. Betul nggak sih? Saya nginiin secara mungkin saya tidak seluas influencer Pak ngelihatnya. Jadi Hmm, saya hmm, pengennya hmm. ke pekerja aja karena saya sebagai pekerja di Jakarta saat meneliti ini merasa bahwa apakah eh, terpengaruh atau enggak gitu dengan flexing-flexing si eh, influencer ini gitu Pak. Jadi makanya saya nginiin indikator bahwa apakah eh, pekerja-pekerja di Jakarta itu terpengaruh dengan pandangan orang lain gitu. Kalau Akan kalau keuangan yang dimaksud apa ya di variabel keuangan, pengelolaan keuangan itu artinya apa tuh? variabel yang di pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan artinya keuangan itu sendiri sebenarnya orang rela utang gitu maksudnya. Apa tuh urgenitas dari keuangan itu dia ngutang terus dia bisa terlibat pinjol gitu ya maksudnya ya. Iya Pak, jadi kalau misalkan mereka tidak bisa mengelola Itu keuangan itu itu dengan baik, diukur. Ada pertanyaan ke sana. di sini iya Pak. Jadi saya ada pertanyaan ada indikator yang pengelolaan utang yang sehat. Lalu ada disiplin membayar tagihan tepat waktu juga dan ada menabung untuk tujuan lifestyle dan non lifestyle. Jadi Nah, kalau misalkan dia tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik, which is mereka di saat membeli untuk lifestyle itu mereka tidak menabung dengan berarti mereka memaksakan untuk membeli hal tersebut gitu Pak. dan itu aman-aman semua itu di Gen Z. Kenapa Pak, Mak? Dan itu semua tidak terjadi di Gen Z. Artinya Gen Z nggak mau ngutang, terus dia nggak mau terlalu terpengaruh dengan gaya hidup yang hedon. Ya, kalau berdasarkan responden yang saya terima, itu mereka sebagian besar tidak mengikuti tren. Jadi kalau misalkan mereka ingin membeli sesuatu, mereka akan menyesuaikan dengan budget. Eh, even harus menyicil, itu mereka itu sudah ada perhitungannya gitu loh, Pak. Karena kan Ada sekarang ada contoh kasusnya nggak ya yang konkret kira-kira di penelitian ini? oke, Contoh kasus yang konkret gitu. contoh kasus yang konkret. Ya maksudnya yang kamu bilang barusan itu loh. Bahwasannya dia tidak mau ini, tidak mau itu. Misalnya gini, kalau ada keluar katakanlah iPhone 17, Hmm. dia mau beli nggak itu Gen Z? Kalau dia memang pecinta iPhone. Kalau berdasarkan responden saya terkait hal itu pasti kalau mau beli mau ya Pak ya. Tetapi Itu pas diwakili pertanyaannya dengan apa itu? Kalau kalau yang saya maksud dari itu diwakili pertanyaan di kuesionernya seperti apa itu indikator yang mana? oke kalau yang
Jadi saya di gaya hidup itu ada pertanyaan yang pertama, yang kedua itu ada saya selalu melihat tren terbaru, tetapi Hmm. melihat kembali apakah tren tersebut saya butuhkan atau saya minati. Lalu di sini terdapat jawaban yang setuju sebanyak 57% atau sebagian atau paling banyak ya gitu ya Pak. Itu menjawab setuju. Mereka melihat tren terbaru, tetapi mereka melihat kembali apakah tren tersebut dibutuhkan atau enggak gitu loh Pak. Jadi enggak semerta-merta langsung membeli handphone tersebut tanpa melihat kemampuannya gitu Pak. Hmm. Dan angket ini di berbagai macam kecamatan atau di satu kantor atau di mana ini? Oh enggak Yang Pak, ini saya Gen tersebar aja tersebar untuk di di Jakarta aja, makanya ada filter terkait umurnya dan pekerjaannya. jadi Jadi nggak harus pekerja ya, harus pekerja. Lalu habis itu ada umurnya juga Pak, yaitu Gen Z. dan random ya, bukan di suatu komunitas ya berarti ya. Enggak, jadi tersebar aja Pak. Tuh, jadi kepuasan dalam penelitian kamu ini kira-kira apa nih? Kepuasan tuh artinya kamu merasa terjawab tidak yang penasaran kamu itu? Oh, kalau so far saya sih merasa puas ya Pak dengan hasil penelitian ini karena eh, saya kan melihat penelitian-penelitian sebelumnya itu Hmm. ada beberapa yang gaya hidupnya itu berpengaruh gitu. Sedangkan saya melihat di saya dan teman-teman kita merasa bahwa gaya hidup ini tidak terlalu prioritas gitu loh. Jadi itu yang membuat saya akhirnya ingin meneliti ini gitu. Apakah memang hasilnya benar gitu? Gaya hidup itu berpengaruh dalam pengelolaan keuangan gitu. Sedangkan yang saya rasakan dan yang saya melihat teman-teman saya itu tidak gitu, Pak. Jadi Oke. akhirnya makanya kuesioner ini saya khususkan untuk generasi saya dan pekerja di Jakarta gitu. Saya sebarluaskan gitu. Ternyata hasilnya kalau dari penelitian saya itu sesuai dengan harapan saya bahwa tidak 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 berpengaruh untuk gaya hidup khususnya. Gitu. Ini yang Gen Strawberry itu kan ya, katanya Gen Strawberry gitu ya. Yang mana Pak, Mak? Iya, Gen Z itu yang strawberry strawberry itu katanya. Strawberry, Pak. Ya, maksudnya Gen Strawberry gitu ya. Yang katanya kurang begitu tough gitu ya. Bener gak sih? Oh, Ya, bener ya. mungkin iya generasi Ya, yang ya. unik gitu Yang sih Pak unik ya, Gizi itu. yang Ya ini kurang kurang kondisi tough ini. kita itu work life balance, Pak. Oke, oke, oke. Yang gitu. Oke, Pak Wahyu terima kasih Pak. Sementara itu dulu Pak. Nuhun Pak. Nuhun Pak Wahyu. Semoga Pak Wahyu. Oke, Neng, terima kasih Neng Resi Puspita. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, terima kasih Pak Abdul Razak. Saya lanjutkan ya, berarti Mbak Resi. Oke, saya nggak banyak ya sudah ditanyakan juga oleh Pak Abdul Razak. Coba saya ingin ke hipotesis penelitian. Di sini saya coba ingin menguji pemahaman secara metodologis ya dari Mbak Resi. Baik, Pak. Hipotesis penelitian di bab 1 aja ya. Oke, baik, Pak. Dari mana asalnya hipotesis penelitian itu Mbak Resi? eh Hipotesis ini eh Gimana tuh asalnya dari mana? dari rumusan masalah, Pak. Hmm. Yang tepat, coba dicerna dulu, dipikirkan, baru dijawab dengan baik ya. Mana hipotesis? Kan ada di bab Iya, 1. iya di sini, Pak. Ya udah, ditunjukkan aja. Nah, dari mana asalnya ini, Mbak Resi? eh dari dari latar belakang kan itu ada gapnya ya, Pak ya. Ada yang penelitian. Oke, oke, melebar itu jawabannya cukup. Jadi hipotesis penelitian kan adalah salah satu esensi ya dalam penelitian. Jadi dari mana asalnya bahwa kita peneliti sudah melakukan namanya kajian teoritis, Mbak. Hmm, Dan dilanjutkan dengan studi literatur. Nggak mungkin Mbak Resi gitu bisa menentukan variabel, arah pengaruh, signifikansi tanpa ada tadi mulai dari teorinya seperti apa, penelitian terdahulunya seperti apa. Nah, gitu ya. oh iya, Pak, baik. Nah, kemudian saya tanya lagi, tolong direspon ya.
Iya. Apa berarti goals atau tujuan Mbak Resti mengembangkan 3 hipotesis penelitian? Oh, yang parsial sama simultan ini, Pak. Ya apa tujuannya hipotesis penelitian itu? Untuk pertama, karena saya tuh yaitu tadi Pak, pengen mengetahui apakah memang literasi keuangan itu berpengaruh atau enggak terhadap pengelolaan keuangan dan juga gaya hidup yang sekarang dijalani Oke, oleh. oke, cukup, cukup. Nah, itu melebar lagi ya. Saya coba simplifikasi. Ini harus paham kita sebagai peneliti. Hipotesis penelitian tujuannya ya untuk kita uji, kita buktikan di bab 4. Kan ada uji hipotesis. Iya, Melalui uji T parsial, uji F simultan. Baru kita tahu keputusannya apa nanti dari misalnya ini kan 2 klausul ya yang Hmm. ditulis dalam hipotesis yang Mbak Resi gitu. Iya Pak. Arah pengaruh positif atau negatif dan signifikansi nanti kan diuji Iya. di bab 4. Di situ ada koefisien yang bisa kita lihat. Kemudian p-value atau probabilitas bisa kita analisa di situ. Nah, dari 3 hipotesis penelitian ini, berapa yang diterima, berapa yang ditolak, Mbak Resti? Ya, dari hipotesis ini ada dua yang diterima dan satu yang ditolak, Pak. Mana yang ditolak? Yang ditolak adalah hipotesis kedua, yaitu yang gaya hidup berpengaruh positif dan Coba signifikan terhadap. munculkan bab 4. Uji T berarti. Hipotesis ya. Yep. Simultan. Nah, ini Pak. Coba ke bawah lagi. Mana outputnya uji T? Ini Ini. Pak. Mm-mm. Nah, itu tabel 4.7 di atas itu kan ada rumus. Itu buat apa maksudnya Mbak Resti? Mbak Resi? Itu untuk mengetahui T-tabelnya, Pak. Nggak usah, langsung aja tabel 4.7 dengan output uji T ini kan. Oke, baik, Pak. Jadi disesuaikan lagi ya, nggak perlu ada narasi-narasi apa sebelum output uji T ini. Langsung aja outputnya tampilkan, langsung analisa seperti apa. Nah, ini ada 2 variabel ya yang di Iya, Pak. dalam hasil uji T. Nah, tadi gaya hidup ya. Kenapa ditolak gaya hidup itu, Mbak Resi? Iya, Pak, karena kalau di sini nilai signifikasinya itu lebih rendah dari 0,05, Pak. Lebih rendah dari 0,05 Sorry, diterima dong. sorry Pak, nilai signifikasinya yaitu T hitungnya itu minus. Jadi lebih dari T tabel Oh, kurang 1,985. paham nih Mbak Resi nih. Maaf, maaf, maaf. Ya, nggak, ini serius ya, karena Ya, ya, ini ini kita serius Pak. sebagai peneliti ya, itu harus Ya, paham iya esensi Pak. penelitian. Maaf Pak. Ya, Ini dilihat dari sini dicatat Pak. ya. Ya, T ini Pak 0,999 dan signifikasinya ada 0,320 untuk melihat signifikannya gitu. Oke, Bukan. didengar dulu. Hmm. Didengar dulu, dicerna, dipahami secara dalam ya. Mbak Resi itu berangkat dari 2 klausul dalam hipotesis. Baik Pak. Ingin melihat arah pengaruh dan juga signifikansi. Kita Iya. uji di sini. Mbak lihat arah pengaruh, lihat nilai B tuh, koefisien. Di situ analisanya, Mbak. Apakah itu sejalan dengan hipotesis? Nah, Hmm. dugaan saya dari output ini, lihat nilai gaya hidup B itu, koefisien. Itu kan minus di situ. Iya Pak minus. Maka 1 klausul ditolak. Udah pasti keputusan hipotesis ditolak. Nah, kita berangkat ke klausul kedua. Masalah signifikansi. Mbak lihat dari probabilitas atau signifikansinya nilainya. Agar diterima keputusan 1 klausul tadi, Mbak lihat bandingkan dengan 0,05. Oke. Kalau di bawah berarti 1 klausul diterima tuh untuk signifikansi. Nah, intinya Mbak harus berangkat dengan pengujian 2 klausul, arah pengaruh dan signifikansi, karena hipotesisnya gitu. Kalau salah satu tidak terpenuhi, ya nggak bisa keputusannya diterima. Sesimpel itu, Mbak Resi. Coba saya ingin memahami pemahaman Mbak Resi ya. Ya baik Pak. Literasi keuangan nih, berdasarkan output ini. Hmm. Kalau nilainya adalah nilai koefisiennya ya, minus 0,866. Hmm. Kemudian signifikansinya 0,001 gitu. Keputusannya apa Mbak Resi? 0,001 ya Pak.
Untuk Ya. nilai signifikansinya tadi dia berpengaruh negatif ya Pak karena minus. Lalu untuk signifikannya itu dia 0,001 eh Apa dikarenakan keputusannya? Bukan, kita tidak ingin menganalisis mengenai hasilnya, tapi keputusan hipotesisnya. Tetap keputusannya itu intinya ditolak. oh ya Karena harus dua negatif. klausul terpenuhi. Ini Oh, kan mudah ya, simple hmm, gitu. Mbak berangkat menguji nilai B itu dan signifikansi, bandingkan dengan hipotesis. hmm, hmm. Gitu Mbak Resi, sebagai peneliti harus paham ya, ini esensi utama dalam penelitian ya. Iya Pak, baik. Oke, kita masuk ke metodologi bab 3 populasi dan sampel. Tolong dijelaskan dulu ya di forum ini bagaimana Mbak Resi menentukan populasi dan kemudian mendapatkan sampel penelitian ya, atau Ya baik, respondennya ya. baik Pak. Oke, untuk populasinya di sini saya melihat dari data BPS untuk pekerja generasi Z di Jakarta itu sekitar 1.169.139 jiwa. Lalu setelah itu untuk sampelnya saya menggunakan rumus Lovin, rumus sebagai berikut Pak. Di hasilnya itu 99,9 sehingga saya bulatkan menjadi 100 orang. Oke, 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 cukup. Saya ingin konfirmasi selanjutnya ya. Mbak Resi ini fokusnya pada orang-orang atau responden Gen Z ya? Iya, Pak. Coba diterangkan range usia gitu ya. Hmm. Klasifikasi bahwa benar gitu respondennya ini tepat adalah kategori Gen Z. Berarti kan ada rentang usia ya. Iya, betul, Pak. Coba Untuk jelaskan. di sini saya melakukan responden terhadap pekerja kelahiran 2012 sampai dengan 1997. Coba Eh, dihitung. Berarti range usianya berapa? Saya nggak tanya tahun lahir ya. Berarti itu usianya berapa? Hingga Mbak usianya Resi itu bisa menjadikan mereka responden gitu kan. Berarti saat ya, ini gitu. Berapa umurnya, range usianya kan yang saya tanya. iya, Pak. Berapa berarti? Kelahiran 92. 2002 2000 itu sekitar 14 tahun sampai dengan 28 tahun, Pak. Nah, tapi Oke. ya di sini responden saya itu eh Nggak di judul Mbak Resi menyoroti Gen Z saja ya? iya, Pak, betul. Ya berarti kita berangkat dari situ. Haruslah Gen Z, respondennya Iya, Mbak Resi. iya, Coba, berarti Gen Z. Tadi iya, katakan umur 14 sampai 28. iya. Berarti Tetapi nggak ada ya di atas 28 tahun. iya tidak ada, Pak. Di bawah 14 tahun ada? Nggak ada. Di sini respondennya di 19 tahun, Pak. Bahkan 14 sampai 18 tahun juga nggak ada. Nggak. Tadi range usia pertamanya, basic itu 14 sampai berapa? ya 14 sampai 28, Pak. 14 atau 18? 14. 14. Iya. Itu kategori Gen Z ya? Iya, Pak. Berdasarkan teori siapa itu? Range Eh, usia atau buku dari mana Mbak Resi bisa menentukan bahwa Gen Z umurnya segitu ya range usianya? hmm, di sini Ini. iya, generasi Z itu kelahiran 1997, Pak, sampai dengan 2018, 2012. Oke, 97 tuh umurnya sekarang berapa berarti? 28 tahun, Pak. Menuju 29 tahun. Sebentar, sebentar. Gen Z 28 tahun, kan kelahiran 97 gitu kan? Iya, betul, Pak. 2012 berapa umurnya? 14 tahun, Pak. 14 ya? Iya. Oke. Jadi ini yang perlu diluruskan bahwa ya, sebuah Iya. narasi, Mbak tidak perlu sebutkan apa kelahirannya, Mbak Hmm. sebutkan range usianya. Oke. Gen Z itu berapa agar pembaca itu tidak bingung karena begini kalau kita rubah di dalam judul tidak hanya Gen Z kan bisa aja karena Mbak Resti nggak secara eksplisit jelaskan range usianya karena Hmm. fokusnya benar-benar yang jadi subjek penelitian Mbak Resti kan ya apa si Gen Z ini. Iya, Pak.
Di judul ada Gen Z kan? Ada, Pak. Ya sudah, berarti itu. Jadi jangan sampai keliru nanti. Dan kita balik lagi coba ke sampel tadi yang konfirmasi Kemana, Pak? Maaf. Balik lagi gimana? sampel penelitian ya. Oh, sampel. Berarti. Oh, ini. Nah, ini kan Mbak sudah mengetahui jumlah populasinya ya, 1.100.100 sekian. Kemudian dihitung menggunakan Slovin. Iya, betul, Pak. Dan Slovin biasanya ya, margin of error-nya 5%. Kenapa Mbak Resi menggunakan 10%? eh karena Bisa dicek ya di berbagai artikel ataupun jurnal atau skripsi gitu ya, bahwa biasanya kalau sudah Slovin Hmm, menggunakan margin of error 5% gitu. Sementara kan di sini Mbak menggunakan 0,1 ya, iya. 10% kan? Iya, Pak. Kenapa itu? Ada penjelasan nggak Mbak menggunakan 10% gitu di situ? Saya, Tidak ada ya? iya, saya menyesuaikan penelitian sebelumnya sih, Pak. Nggak, ini pasti berangkat dari keresahan Mbak Resi kalau menggunakan margin of error 5% pasti jumlahnya di atas 100. Itu aja. Ini kan jadi sehingga Mbak Resi coba jumlah responden akhirnya berapa dengan margin of error 10%? 100 kan? 100, iya, Pak. Ya kalau dengan 10% di atas itu. Dengan 5% ya, Pak. Iya, udah pasti. Sehingga saya titip, Mbak Resi harus tulis justifikasi kenapa Mbak Resi menggunakan margin of error 10%. Oke. Secara eksplisit harus ditulis di situ. Berdasarkan penelitian siapa tuh 10%. Jadi Oh, baik, jangan Pak. berangkat dengan keresahan ataupun subjektivitas peneliti ya. Oh, iya. Tapi berangkat dengan justifikasi secara metodologi bisa dipertanggungjawabkan itu Mbak. Oh, baik, Pak. Jadi tulis di situ berdasarkan siapa tuh menggunakan 10% ya. Iya, Pak. Nah, itu harus kuat Mbak di situ. 100 orang ya, 100 responden dibulatkan ke atas ya, Slovin Iya, Pak. itu ya. Iya. Oke, di bab 4 yang diolah berapa Mbak? Kita coba ke Kolmogorov Smirnov ya. Ada kan? Ada, Pak. SPSS kan ini? Iya, betul. Deskripsi validitas nih. Nah, dari mana Mbak bisa membaca bahwa data ini dengan 100 orang responden sudah terdistribusi secara normal? Mbak lihatnya dari mana tuh? Dari nilai signifikasi yang di bawah ini, Pak. Oke, itu ya 0,200 gitu kan? Iya. Mbak tulis di situ, nggak cukup nilai signifikansi kalimatnya, karena itu kan tulisannya asimsik to tell, Mbak. Mbak Oke. tulis di situ asimsik to tell nilainya Oh, baik. 0,200 di atas 0,05 kan gitu. Iya. Oke, saya terakhir mungkin ya ke kerangka konseptual coba. Bab 2 ya, Mbak Resi. S- Bab Ini 2 ya, Pak. ya kerangka konseptual. Kerangka konseptual. Terus nanti diagram alir ya, itu juga harus ada di revisi ya. Gini Mbak Resi, Ya. itu kan ada, ini kan ada gambar ya, Iya. research framework namanya. Jadi Mm. kita bisa tahu hubungan atau implikasi antar variabel tergambar itu di dalam kerangka namanya secara konsep kan. Iya, Pak. Di situ ada variabel, ada indikator, ini sudah baik. Cuman lihat itu arah panahnya. Iya. Ada kotak di tengah dengan huruf atau kata lah ya H1. Mhm. Selanjutnya ada H2. Itu menjadi bias menurut saya Oke. kotak itu harus di luar garis, Mbak. Oh, baik. Baik, Pak. H1, H2, H3 itu harus di luar, ya. Baik, Pak. Coba kita Berarti, ke model penelitian. Nah, itu gini 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 Mbak Resi.
Di Baik, Pak. kerangka konseptual tadi, temuan Hmm. saya juga, Mbak nggak perlu tulis H1, H2, H3. Oke. Itu munculnya di sini saja, karena pengembangan hipotesis kan belum dilakukan di research framework. Jadi nggak perlu ditulis H1, H2, H3. Mbak sudah betul model pilihannya ditampilkan H1, H2, H3. Tapi di kerangka konseptual tidak perlu ya. Oh, baik, Pak. Nah, coba kita ke diagram alir deh. Ada kan? Tapi ini, oh maaf Pak, untuk H1, H2, H3-nya sudah benar ya Pak di garis? Ya, betul. Ya, tapi itu di luar harusnya. Oh, di luar garis. Kotak Baik. H1 itu ya di luar. Itu terpotong itu seolah-olah kan seperti menggambarkan ada hal lain gitu ya. Misalnya mungkin ini adalah intervening gitu. Nggak gitu konsepnya. Ini kan hubungan langsung antara X1 dengan Y. Ya sudah, kotak dari hipotesis satu di luar dari garis ya. Oke, baik Pak. Nanti saya Oke, sesuai. kita lanjutkan coba ke bagian mana tadi saya tanya. Nah ini nih diagram alir. Gini Mbak Resi, diagram alir itu dimulai dari betul identifikasi. Tapi step awal itu namanya ya awal gitu loh, dimulai. Mbak gambar, coba lihat di berbagai literatur ya, artikel ataupun skripsi, Ya. itu diagram alir itu mulai dari atas ke bawah. Nah ini tolong dirapihkan Mbak. Jadi dilihat, jadi kayak dimulai startnya jelas, lakukan identifikasi masalah. Selanjutnya di bawahnya bukan sejajar ya, itu Oh, baik. dilakukan studi literatur. Bawahnya lagi tujuan penelitian misalnya. Dan itu adalah sebuah rangkaian ya, Hmm, proses-prosesnya dari awal sampai nanti akhir gitu loh, baik Pak. finalnya kan gitu. Jadi diagram alir dalam kerangka penelitian harus direvisi nih ya. Coba Oke, lihat contoh-contoh yang ada. Itu sih Mbak Resi ya dari ya. saya. Baik Pak. Oke, dari saya cukup. Terima kasih ya Mbak Resi untuk Ya, respon-respon dan jawabannya. Selanjutnya akan ada sesi penilaian tertutup. Mbak Resi akan dipindahkan ke ruang tunggu Zoom ya. Jangan kemana-mana, standby. baik Nanti Pak. di-invite kembali ya. Ya, Izin Pak Abdul Razak, mohon siap. bantuan untuk bisa dipindahkan ke ruang tunggu. Ini Mbak Resi tolong stop share screen Stop, dulu ya. stop, Ya, stop baik. dulu Kak. Terima kasih ya Pak sebelumnya. Stop. Oke, oke Pak Abdul Razak. Siap. Siap nih, pembimbing sudah titip ke saya nilainya optimal. Artinya di atas nilai tertinggi dari penguji ya Pak Abdul Razak. Ya, Oke, boleh Pak. untuk BAP bisa di-share atau gimana Pak Ini Abdul Razak? Mohon lagi Pak. bantuan. Lagi. Oke. Kalau tidak bisa tinggal nanti disesuaikan saja ya Ah Pak. ya, aku sesuaiin aja lah ya Pak ya, aman lah. Ya, nggak Siap. perlu share screen ya. Tapi Ah, Pak Abdul Razak sudah lihat BAP-nya Mbak Resi ya? sudah. Nah, tinggal di-input saja Pak nilai saya. Ya, nilai Mungkin kalau Bapak. dari saya tadi ada beberapa catatan ya. Saya Bapak ya. di 80 semua aspek ya, Siap, Pak Abdul siap Razak. Bapak ya. Si ibu pembimbing, Pembimbing berarti kita lihat dari Pak Abdul Razak dulu berapa Pak? saya sama Pak, saya di 80 juga sih Pak, kayak Pak Wahyu Ya, Pak, 80-an. Nah. ya, siap. Berarti kita berdua sama ya Pak. Ya, Berarti dosen pembimbing di angka 8, 85 ya Pak. 85 ya, dia naik 5 Pak ya, betul. Iya, betul Pak Abdul Siap, Razak. Mohon siap, bantuan Pak. siap. Oke Pak, nanti saya entry Pak. Ya itu sudah ASI ya. Mohon Udah apa? nanti Udah itu udah. ya Pak Abdul Razak bisa tambahkan ya BAP. Siap. Ya nanti tinggal itu kan sebenarnya spreadsheet ya Pak Abdul Razak ya, Ya, otomatis ya. sudah Otomatis udah ada. terinput ya. Udah Pak, udah. Aduh. Oke Udah siap. aman. Ya Mbak Resi sudah Ini saya nilai A panggil lah lagi Pak ya. ya. Siap. Siap, Di Pak Wahyu. invite kembali Pak Oke. biar cepat. Siap. Nanti soalnya jam 4 ada lagi tuh Esther tuh Pak sama Bapak juga Iya tuh. Pak Abdul Razak siap-siap. Buat Makasih Pak. dulu. Siap. Oke, welcome back Mbak Resi. Jadi tadi kita sudah berdiskusi, juga sudah apa berembuk dengan pembimbing ya. Jadi Mbak Resi sudah dapat nilai akhir gitu ya. Dan ini saya coba umumkan ya. Jadi pada hari ini Jumat pukul 14.05 tanggal 13 Maret 2026 atas nama mahasiswi Resi Puspita dinyatakan lulus sidang tugas akhir ya. Dengan revisi dengan catatan tolong ditindaklanjuti semua catatan dan masukan kami, masukkan ke form telaah ya karena nanti akan diminta oleh
KBTA juga ya, sehingga Mbak Resi punya kewajiban tanggung jawab menyelesaikannya, revisinya, diberikan waktu 2 pekan ya, Baik, jangan Pak. molor, dan kemudian hadiri prosesi yudisium dan ikuti wisuda ya, kalau tidak bisa onsite wisudanya online. Itu dari saya, terima kasih Mbak Resi, selamat untuk kelulusannya, semoga ilmunya bermanfaat untuk karir ke depan Mbak Resi ya, amin. Oke, selanjutnya mungkin dari Pak Abdul Razak, mungkin ada catatan Pak, mangga. Ya silakan. Silakan. Wah sih, thank you. Keren lah itunya keren. Ya appreciate lah, tapi harus terus dikembangkan ya Teh Resi ya. Jangan sampai di sini. Makasih Pak Wahyu itu aja. Siap, terima kasih Pak Abdul Razak yang saya hormati. Kemudian artinya sudah selesai ya rangkaian sidang tugas akhir hari ini. Foto Pak ya bentar. Ya, karena pembimbing tidak hadir ya sudah kita masuk ke sesi akhir adalah sesi dokumentasi ya. Bentar, Pak Abdul ya. Razak bisa foto? Ya foto Pak. Screenshot? Sekarang Bisa ya? screenshot Pak. Ya bisa Atau Pak. Mbak Resi juga bisa membantu ya? Mau foto boleh boleh. Pak Resi silakan. Coba Mbak Resi bisa masuk ke Zoom, lihat itu paling atas ada pilihan lihat ya. Itu gunakan yang galeri ya. Galeri. Di mana ya Pak? Maaf. Galeri kanan atas. Kanan atas adanya view galeri. Oke. Ya, Ya, Ya. itu di screenshot ya. screenshot. Oke, baik Pak. Oke, kita hitung mundur ya. Oh ya, Silakan Mbak Resi. baik Pak. Dihitung. 1, 2, 3. Oke, Ya Pak, saya nanti cek lagi Pak. nanti di-share ya ke pembimbing ya, Mbak Resi ya. Baik Pak. Nanti biar pembimbing yang share ke grup ya atau ke KBTA. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah sudah nyatakan kelulusan Mbak Resi, bertambah lagi satu mahasiswa manajemen yang siap untuk yudisium dan wisuda. Jadi saya akhiri sidang hari ini dengan alhamdulillah. Selamat siang, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima Thank kasih you Pak banyak Wahyu. Pak Thank you Wahyu, Resi. Pak Rozak, Sama-sama. atas waktunya. Siap. Sukses. Terima kasih Pak. Oke ya. Nanti Iya Pak, revisi. terima kasih. Jangan sampai 2 minggu lah. Langsung aja revisi Neng. Ya, saya Pak. Terima kasih Pak atas Sama-sama. dukungannya. Siap, siap. Assalamualaikum. Salam. Salam.